Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai guys, perkenalkan, saya Kartini Aprilia Hutagalung dengan NIM 19102006 dan teman saya Stefani Febiola Mayadi dengan NIM 19102024. Kami dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan Konseling. Dalam video kali ini, kami akan mempraktekkan konseling virtual dengan beberapa teknik yang ada di SFBC atau Solution Focused Brief Counseling. Berikut adalah contoh percakapannya. Stefani Mayadi adalah seorang mahasiswi Universitas Negeri Manado semester 1. Ia mengalami permasalahan kurang percaya diri ketika tampil di depan kelas. Stefani selalu merasa gemetar dan gugup ketika ia berbicara di kelas karena bingung bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ia hadapi. Maka Stefani datang kepada konselor untuk membantunya memecahkan masalahnya. Ibu sangat senang sekali bertemu dengan kamu. Kamu bagaimana kabarnya, Nak? Tidak baik, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa kabar kamu itu tidak baik? Entahlah, Bu. Saya merasa sedih dan bingung. Namun perasaan tidak enak atau mengganggu perasaanmu itu bisa dibicarakan bersama. Ya, Bu. Saya pikir juga begitu. Bisakah kamu jelaskan? Ya, Bu. Dengan senang hati, saya akan menceritakannya. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu kamu. Di sini kamu bisa bercerita tentang semua yang kamu rasakan, karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya dengan aman. Jadi, kamu bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Begini, Bu. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan banyak orang, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku, Bu. Bisakah kamu menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri kamu yang kamu rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen, apalagi saya menjawabnya di tempat duduk saja. Tetapi saya merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajari kelas. Bisakah kamu mencontohkan ketika kamu tampil di depan kelas? Bisa, Bu. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja, Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian, kamu merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Bu. Tapi saya terus berpikir. Mungkin Stefani berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah begitu, Nak? Ya, Bu. Saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna. Walau itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana kamu bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Ya, Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar bisa percaya diri tampil di depan kelas. Baiklah, seandainya mereka baik dan mengerti kepada kamu, dan hal itu membuat kamu bahagia, apa yang kamu lakukan? Saya akan berusaha dan percaya diri.
Baiklah nak, bersikap percaya diri itu seperti apa? Mungkin saya akan lebih tenang ketika maju ke depan kelas. Oke, jadi kamu akan lebih tenang ketika tampil di depan kelas. Iya, Bu. Ya, bagus sekali Stefani. Kamu sudah memahami masalah yang kamu alami, yaitu bagaimana kamu bisa dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dari dosen kamu. Ya, Bu. Saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan kamu. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah kamu sudah punya cara untuk mengatasi masalah kamu tentang tidak percaya diri, presentasi, dan gugup menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung, Bu. Apakah yang membuat kamu merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi, saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman. Apakah kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Bu. Jadi Stefani, pendidikan kamu saat ini, bagaimana perasaan kamu tentang rasa tidak percaya diri kamu itu? Pada skala 1 sampai 10, dengan 1 adalah memuaskan dan bahagia. Sedangkan 10 adalah tidak tertahankan. Di mana posisi percaya diri kamu pada kontinum ini? 9 kurang lebih. Oke. Dan kemungkinan kamu untuk tidak percaya diri, bahkan tidak percaya kamu sendiri. Seperti yang kamu pertimbangkan baru-baru ini. Pada skala 1 sampai 10, di mana 1 adalah sama sekali tidak ada niat untuk tidak percaya diri, dan 10 adalah benar-benar merasa tidak percaya diri. Di mana posisi kamu saat ini? Barangkali 8 atau mungkin bahkan 9. Stefani, saya tidak tahu apakah ini berlaku untuk kamu, tetapi saya melihat bahwa ketika saya menangani siswa-siswa lain yang merasa seperti yang Anda rasakan saat ini, saya melihat sesuatu yang menarik. Saya melihat bahwa hampir selalu mereka tidak benar-benar merasa gugup. Mereka hanya tidak mau hidup di angka 9. Jika mencobanya saja kamu belum, lalu kenapa kamu bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri, presentasi, dan menjawab pertanyaan dosen. Baiklah, apa kira-kira rencana kamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Bagus sekali. Stefani sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi atau apakah kesimpulan yang kamu ambil? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah melakukan sekitar 20 menit, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, kamu akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan kamu presentasikan nanti. Kedua, kamu akan berpenampilan yang rapi sehingga kamu akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, kamu akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah kamu yakin akan melakukan ini semua? Ya, Bu, saya yakin.
Baiklah nak, apakah masih ada yang kamu mau sampaikan? Tidak Bu, saya kira cukup. Terima kasih atas waktu Ibu berikan kepada saya. Iya, sama-sama nak. Ibu juga senang dapat membantu masalah kamu. Saya permisi dulu Bu. Silakan Eva, hati-hati di jalan. Terima kasih Bu. Sekian contoh percakapan dengan menggunakan dua teknik. Kami ucapkan banyak terima kasih telah menonton dan menyaksikan video kami. Jangan lupa like, Comment, and subscribe teman-teman.